Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara virtual di dalam Zoom Room ini dalam acara webinar kita dengan judul Berbagi Pengalaman, Tips dan Trik Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri ICCR. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur, Ibu Hani, dan Bapak Sindu. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta semuanya. Pada malam ini kita akan memulai kegiatan webinar kita yang diawali dengan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, perkenalkan dari SMK Farmasi IKA Sari Pekanbaru yang saat ini berperan sebagai host dalam kegiatan webinar kita. Dan yang berperan adalah Ibu Ruth Everlyn Sidaga dari SMN Satap Pusako yang akan memandu sharing dan diskusi kita malam ini. Dan untuk narasumber atau presenter adalah Bu Dina Elvipa Agustin yang akan berbagi pengalamannya mendapatkan beasiswa di India, beasiswa ICCR. Baik, Bapak Ibu peserta webinar semua, sebelum memulai pemaparan dari narasumber, saya akan membacakan tata tertib pada webinar kita malam ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama lengkap pada nama Zoom, dan ketika akan menghidupkan videonya diharapkan berpakaian yang sopan. Walaupun saat ini kita hanya bertemu secara virtual. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon selama pemaparan berlangsung, kecuali ketika sesi tanya ingin bertanya. Yang ketiga, link presensi akan saya share nanti di kolom chat pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung. Yang keempat, ketika pemaparan berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui kolom. Selanjutnya, peserta diharapkan tidak menyela atau memotong presentasi dan bertanya hanya ketika sesi tanya jawab sedang berlangsung. Baik, selanjutnya kegiatan ini akan saya alihkan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Ruth, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yulia Andriana sudah membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room ini untuk menghadiri webinar kita pada malam hari ini. Kami berharap untuk tetap setia di room ini sampai pada penghujung acara nanti. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu materi yang sangat dinanti-nantikan oleh para guru, bahkan juga mungkin kadang-kadang ada siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Materinya sangat menarik, jadi kita akan bersama-sama berbagi dan belajar berbagi pengalaman dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Dina Elvipa Agustin, MATF. TSL. Nah, beliau sudah mendapatkan beasiswa dari luar negeri. Jadi kita akan bertanya, mungkin nanti banyak pertanyaan silakan nanti di kolom chat atau silakan di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu semuanya, tata tertib sudah dibacakan oleh tuan rumah acara ini, Ibu Yulia. Saatnya saya juga akan memberikan sedikit gambaran dari narasumber kita malam hari ini, yaitu Ibu Dina Elvipa Agustin, MATFL.
Kalau saya tidak salah ya, beliau adalah kelahiran Solo tanggal 19 Agustus tahun 1984. Saat ini beliau bertugas sebagai guru di SMK Negeri 1 Rengat. Beliau juga merupakan penerima beasiswa ICCR tahun 2018. Jadi akan banyak pengalaman-pengalaman yang di-share dan informasi-informasi yang berguna bagi kita semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mungkin snack atau makanan ringannya boleh disediakan sambil kita menerima informasi dari presenter kita yang hari ini sudah siap dan semangat. Kayaknya sudah tampil. Kita sapa dulu ini Ibu narasumber kita. Selamat malam Ibu Dina. Wah, sehat, selamat malam. Wah, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk memberikan materinya, menyampaikan materinya malam hari ini ya. Sudah siap, sedia? Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Dina untuk memaparkan materinya. Mungkin ya nanti waktunya kalau saya bisa mengingatkan waktunya atau nanti kalau ada masalah saya akan memandu presentasi kita malam hari ini. Silakan Ibu Dina, saya persilakan. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta dan para instruktur yang telah hadir pada malam hari ini untuk menghadiri webinar yang saya sebagai narasumber tentang pengalaman saya serta tips dan trik memperoleh beasiswa ICCR. Nah, di sini saya saya hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Karena saya tahu sebagian besar guru-guru juga ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun terkendala mereka tidak tahu info-info beasiswa mana yang bisa dengan mudah didapatkan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran dan berdasarkan pengalaman saya pribadi bagaimana saya mempersiapkan dan memperoleh beasiswa ICCR dari pemerintah India. Untuk itu saya coba share screen. Oke. Oke. Sebentar dulu Ibu. Ya, kami setia menunggu Ibu bahwa materi kita malam ini pastinya slide-slide yang dipersiapkan akan dicatat informasinya. Saya sudah menyiapkan alat tulis di sini. Siapa tahu nanti materi-materinya ini saya perlukan, pastinya akan saya perlukan dan nanti juga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi boleh dipersiapkan alat tulisnya Bapak Ibu semuanya sekaligus atau ya ini sudah pertemuan kita ini direkam dan nanti akan diupload oleh tuan rumah di YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan atau tidak dapat mengikuti malam hari ini, silakan mengikutinya dalam rekaman siaran live streaming kita malam hari ini. Coba ya. Gimana Ibu? Belum muncul? Ya, sudah. Sudah, oke. Oke, silakan. Bentar. Ini apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah jelas, Ibu. Oh, nggak bisa. Coba. Apa nampak? Ya. Oke. Sudah? Sedang proses dan oke, sudah. Sudah, Bu. Sudah nampak? Sudah, jelas.
Nah, oke, ini saya akan menjelaskan bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa ICCR. Ini berdasarkan pengalaman saya tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, lebih dahulu saya ingin menanyakan peserta yang ada di room ini, apakah ada bagi Bapak Ibu yang sudah tahu tentang beasiswa ICCR sebelumnya? Wah, saya memang baru pertama sekali ini, Bu. Kepanjangan ICCR juga belum tahu. Iya. Oke. Nah, kemudian pasti bertanya, ini beasiswa ICCR ini apa? Ya, ini beasiswa ICCR ini adalah salah satu beasiswa dari pemerintah India. Dan pasti banyak yang bertanya, kenapa India? Kan? Apa sih hebatnya India? Apa sih kelebihan dari India? Kan sama-sama negara Asia, sama-sama negara berkembang. Gitu. Nah, terlebih dahulu saya ingin tanya, apakah di dalam mindset Bapak Ibu yang tahu tentang India? Ya itu ada di gambarnya, Bu. Kami tahunya itu tari India biasanya menggunakan sari, pakaian gimana sih ngomong sari? Ya. Yang paling terkenal Film itulah India. Bollywood. Iya, Bollywood, industri filmnya. Ya, benar. Nah, yang saya tahu sebagian besar mindset orang kalau ketika mendengar nama India itu adalah Bollywood. Taruhan, Karisma Kapoor, Kareena Kapoor. Tapi India itu bukan hanya Bollywood, tapi kita itu lebih dari itu yang bisa kita gali. Dan itu negara yang sangat unik dari segi budaya, pendidikan, culture, dan semua beragam dan semua akar agama-agama yang ada di dunia ini berasal dari India. Nah, di situ. Dan saya memang dari dulu memang penggemar India. Karena mendiang ayah saya adalah orang sangat suka dengan India dan budayanya. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil mendengarkan lagu-lagu India. Itu saya dari dulu saya ingin suatu saat di India. Walau dengan apapun, walau pendidikan ataupun melalui seni. Dan alhamdulillah terwujud 5 tahun yang lalu gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebalik beasiswa ini ada 2 kali. Pertama, itu saya mendapatkan short course. Itu 3 bulan dari pemerintah India juga. Dan waktu itu bulan ya kita bertemulah dengan orang dari berbagai negara untuk mempelajari budaya, mempelajari juga bahasa Inggris karena kita berkomunikasi pure bahasa Inggris saat itu. Nah, 3 tahun kemudian saya kembali karena saya sudah tahu bagaimana sistem pendidikannya yang memang seperti pendidikan Eropa karena mereka ini bekas jajahan Inggris ya, dan sistem pendidikannya itu mengimitasi dari pemerintah Inggris gitu. Sama NCERT begitu. Nanti kalau saya punya waktu lebih saya akan jelaskan. Nah, topik kita malam hari ini saya sudah buat outline-nya, yaitu saya akan menjelaskan apa itu ICCR, kemudian mengapa harus mendaftar beasiswa ICCR, kemudian cakupan beasiswa ICCR apa saja, kemudian langkah-langkah persiapannya dan persyaratan mendaftar beasiswa ICCR itu sendiri, kemudian persyaratan yang harus dilengkapi, kemudian tips-tips mendapatkan beasiswa ICCR. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ICCR. Di sini saya jelaskan, ICCR itu merupakan akronim dari Indian Council for Cultural Relations, yang merupakan salah satu badan milik negara India dalam bidang kebudayaan dan didirikan oleh mantan Menteri Pendidikan India, almarhum Bapak Maulana Abdul Kalam Azad pada tahun 1920. Dan nama beliau juga diabadikan pada salah satu universitas yang ada di India. Tepatnya di tempat saya kuliah di kota tempat saya kuliah itu Hyderabad.
Nah, beliau inilah yang mempelopori karena bagi beliau, beliau ingin menggunakan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu meningkatkan hubungan bilateral antar beberapa negara ya, termasuk Indonesia yang juga melakukan hubungan bilateral dengan India. Begitu juga dengan mahasiswa India juga ada yang kuliah ke Indonesia, yaitu dalam program Dharma Siswa, yaitu mempelajari bahasa Indonesia. Jadi istilahnya untuk saling tukar gitu. Kemudian bagi mahasiswa Indonesia pada umumnya itu mendapat setiap tahunnya untuk kuliah di India itu adalah 22 orang. Itu mencakup mahasiswa S1, mahasiswa S2, dan mahasiswa S3. Dan kebetulan pada tahun saya itu berapa orang yang lulus? Itu yang lulus sedikit dari dari SWOT yang ada. Mungkin karena setelah pemerintah itu menyeleksi berkas, kemudian hasil wawancara, hasil tes, mungkin tidak banyak yang lulus, tidak banyak yang memenuhi syarat untuk lulus. Makanya waktu itu yang lulus pada zaman saya itu S2 hanya 10 orang. Kemudian S1 orang. S3 itu ada 3 orang, jadi hanya 18 orang. Sebetulnya ada 2 orang yang lulus, tapi mereka tidak ambil. Karena ada kendala satu, ibu tersebut lagi dalam keadaan hamil dan tidak diizinkan oleh keluarga. Itu lagi tidak ada kabar berita. Jadi begitu. Nah, jadi itulah yang seputar ICTR. Beasiswa ICTR ini adalah beasiswa yang proses seleksinya paling mudah dan paling tidak terlalu ribet dibandingkan beasiswa LPDP, dibandingkan beasiswa Australian Award gitu. Nah, mengapa mendaftar beasiswa ICTR? Yaitu beasiswa ICTR itu menerapkan beragam camp pendaftaran. Jadi ICTR itu ada juga cabang-cabangnya, yaitu kemudian untuk negara Afghanistan ada juga namanya. Jadi paling banyak mahasiswa yang kuliah di India itu adalah mahasiswa dari negara Afghanistan. Karena SWOT mereka itu tiap tahun itu tiap tahun 1.000 mahasiswa tiap tahun kalau Afghanistan. Kalau Indonesia hanya 22. Kemudian proses seleksinya yang sederhana, jadi tidak terlalu. Kemudian itu yang perlu culture dan iklim yang sama dengan Indonesia dibandingkan kalau kita kuliah di negara Eropa yang kita juga beradaptasi karena iklimnya yang sangat berbeda. Kenapa itu? Satu, ada nasi. Karena India juga makanan pokoknya juga nasi. Nah, dan juga pendidikannya sama jadi ya seperti negara Eropa. Cakupan beasiswa ICTR itu ya seperti ini, biaya perkuliahan itu 100% ditanggung oleh pemerintah India. Kemudian biaya hidup 18.000 rupiah atau sekitar 3.600.000 per bulan untuk mahasiswa S1. Kemudian 20.000 rupiah atau sekitar 4 jutaan untuk mahasiswa S2 dan 22.000 rupiah atau sekitar 4.400.000 untuk mahasiswa S3. Ini tiap bulan. Ini hanya uang saku. Kemudian uang buku itu tiap tahun diberikan selama masa studi, yaitu 7.000 rupiah per tahun. Biasanya diberikan pada akhir tahun itu sekitar bulan November dan Desember. Kemudian jaminan biaya kesehatan dan visa gratis. Nah, apakah cukup dengan ini karena saya mahasiswa S2? Lebih dari cukup, karena biaya hidup di India itu sangat murah. Mungkin yang pernah berteman dengan saya di Facebook itu pasti tahu setiap saya belanja itu
50.000 itu misalnya belanja cabai sekilo itu 4.000 rupiah. Terus belanja buah-buahan anggur itu sekilo itu hanya 60 rupiah, itu 12.000. Jadi kalau biaya hidup itu sangat murah. Dan bagi mahasiswa yang hemat itu mereka bisa banyak bawa uang lebih kalau kembali lagi ke Indonesia. Dan kebetulan karena bagi saya, karena saya suka traveling, ya uangnya dipakai untuk jalan-jalan. Nah, kemudian persyaratan mendaftar beasiswa ICTR. Ya, itu pertama ya harus berkeluarga dan tinggal di Indonesia dan tidak sedang memiliki tempat tinggal permanen di negara lain. Misal ini kita warga negara Indonesia, kemudian kita kuliah, begitu. Misalnya atau kita nikah dengan orang India itu tidak bisa. Kemudian berusia minimal 18 tahun. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari ICTR yang lain, misalnya beasiswa yang lain. Gitu. Prioritas akan diberikan kepada kandidat yang tidak mendapatkan beasiswa dan tidak mendapatkan beasiswa sebelumnya di India. Kemudian, nah ini dia yang penting. Untuk pegawai negeri sipil harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari atasan. Jadi kalau PNS itu lebih ribet. Waktu itu saya urus harus rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian ke kepala dinas, kemudian ke BKD, begitu memang sulit. Jadi saya urusannya itu sebulan lah, kurang lebih 2 bulan. Kemudian pelamar harus memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya. Nah, persyaratannya harus dilengkapi. Nah, jadi saran saya, misalnya ingin mendaftar beasiswa ICTR tahun ini, biasanya itu pembukaannya itu biasanya pada bulan Desember awal sampai bulan Februari. Nah, dari sekarang kita harus persiapkan, misalnya ijazah dan transkrip nilai yang asli dan terjemah. Maksudnya kan ada yang transkrip nilai kita itu misalnya ijazah SMA lah misalnya, itu kan nggak ada yang bahasa Inggris. Jadi kita harus translate. Gimana caranya ya kita translate kepada lembaga tersumpah. Nah, saya waktu itu saya translate sendiri. Kemudian saya ada pergi ke sekolah tempat saya SMA saya, dan kebetulan SMA saya itu berdekatan dengan tempat saya bertugas. Saya minta langsung tanda tangannya. Nah, gitu. Kalau kita guru bahasa Inggris, kita bisa translate sendiri, begitu. Nah, syarat ijazahnya ini adalah jika S2 yang perlu dikumpulkan adalah ijazah SMA dan ijazah S1. Kemudian kalau S2, kalau mau ambil S3, ya ijazah yang dikumpulkan itu ijazah S1 dan S2. Gitu. Itu seterusnya. Kemudian melampirkan CV terbaru. Dan surat keterangan sehat yang formnya sudah ada dari ICTR, dan kita tinggal mengisinya dan pergi ke rumah sakit, ya, rumah sakit terdekat yang memang pegawai yang memang dokternya sudah tersumpah, begitu, bukan di klinik ya, di rumah sakit. Dan pas kemudian tidak wajib diisi data, tapi kita harus isi paspor dulu. Kemudian sertifikat TOEFL. Nah, bagi kalau dia jurusan bahasa Inggris itu harus lebih dari 500. Gitu. Untuk pelamar program postdoktoral itu biasanya melampirkan sinopsis proposal. Kemudian untuk pelamar misalnya bidang seni, itu melakukan video atau audio rekaman penampilannya dalam perform. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ada 2. Jadi saya waktu itu minta surat rekomendasi dari kepala sekolah yang memang tahu dengan kita. Misalnya saya menyatakan bahwa ini adalah anak buah saya, rekan saya kerja, dan beliau adalah memang sangat berkomitmen begini. Itu surat rekomendasi dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bisa minta surat rekomendasi dari mantan dosen kita S1 dulu. Begitu. Nanti
contoh surat rekomendasinya nanti saya akan tampilkan dan saya akan share. Kemudian motivation letter itu adalah motivasi kita untuk kuliah di sana apa? Ya perlu sesuatu yang benar-benar menunjukkan jati diri kita sendiri dan tidak mencontoh orang lainnya apa adanya. Jadi waktu itu motivation letter saya bilang ya karena saya memang ingin belajar di India dari dulu dan saya memasukkan motivasi personal saya karena saya ingin waktu itu saya ingin ingin mewujudkan impian mendiang ayah saya sebelum meninggal untuk melanjutkan pendidikan S2 di India. Karena ayah saya memang sangat mengagumi India dengan segala budaya dan bahasanya. Kemudian ya kalau ada sertifikat prestasi, misalnya pernah juara ini, apalagi kalau bidang seni, itu lampirkan. Boleh dilampirkan di berkas, karena itu bisa menjadi nilai tambah. Misalnya Ibu Ruth pernah juara ini, guru berprestasi, lampirkan. Kemudian pernah ada membuat jadi duta ini, lampirkan. Waktu itu saya juga melampirkan sertifikat prestasi. Kemudian pas foto harus sertakan pas foto ukuran paspor hitam putih. Latar putih. Jadi kalau di India itu tidak berlaku latar merah atau latar biru, mereka inginnya latar putih gitu. Nah itu dia sedikit saran saya, ini lengkapilah jauh-jauh hari. Kemudian kalau belum ada sertifikat TOEFL, waktu itu saya belajar 2 bulan, dan 6 bulan sebelum sebelum mendaftar saya sudah ikut tes TOEFL. Ya karena sertifikat TOEFL itu kan masa berlakunya 2 tahun. Gitu. Dan itu sih saran saya gitu. Kalau bisa menerapkan ini, ya kenapa enggak? Kalau sudah di ACC sama kepala sekolah. Kemudian ijazah S1 saya kebetulan waktu itu belum ada bahasa Inggrisnya, jadi saya pergi juga waktu itu ke Padang untuk minta di translate gitu. Ya memang beratnya, makanya saya bilang kalau ingin ambil kuliah, ambil beasiswa apalagi luar negeri, salah satu yang harus kita punya yaitu niat. Kalau niat kuat, apapun halangan pasti kita hadapi gitu. Tapi kalau kesini aduh gimana ya, nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah jadi gitu. Itulah ya, kalau menurut saya sih yang penting niat. Apapun yang terjadi kalau niat optimisnya kuat, insya Allah pasti ada jalan. Kemudian tips-tips diterima beasiswa. Nah biasanya waktu itu saya melamar manual dengan online. Jadi online itu sertifikat kita di scan. Nah nanti diseleksi, kita dipanggil melalui email, dipanggil untuk tes wawancara, dan ini biasanya untuk India di Jakarta itu ada 2 pilihan, India di Jakarta atau India di Medan. Jadi waktu itu saya ambil tes yang di Medan karena dekat dari India, jadi yang di Medan. Jadi kebetulan itu konsulat jenderalnya wanita, Ibu Ayas kan, saya lupa. Nah jadi waktu itu tesnya itu tes tertulis itu grammar, vocabulary, kemudian kita disuruh untuk membuat surat kabar translate ke bahasa Indonesia, kemudian surat kabar bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris. Setelah itu wawancara. Nah wawancara tips saya hendaklah berpenampilan yang menarik dan be yourself. Nah jangan dibuat-buat, jangan aku harus seperti ini, tidak. Jadilah diri kita sendiri. Nah itu jadi poin tersendiri bagi orang. Nah tipsnya ya ini, persiapkan berkas dengan detail, pelajari tentang negara, universitas dan jurusan yang dituju. Nah jadi waktu saya memang googling, dan kebetulan ada senior yang senior saya dulu waktu kuliah S1 yang memang kuliah S2 di sana. Dan kalau kuliah di India kita harus jurusan kita harus linear dengan S1. Kalau tidak, itu kemungkinan diterima itu
apa namanya, uh, 90% tidak akan diterima. Kemudian pelajari bahasa asing seperti saya bilang dari awal. Kemudian perhatikan penampilan itu biar ada khusus bagaimana berpenampilan, tapi sebaiknya ya untuk perempuan kita berpenampilan ya menggunakan rok, kemeja gitu, atau yang sopan lah, atau pakai sepatu pansus. Ya diperlukan juga make up sedikit atau lipstick atau apa, yang penting penampilan kita itu menarik dan tapi tidak terlalu menor gitu. Kemudian setelah itu ya banyak-banyak berdoa. Apakah kita diterima atau tidak, semoga berdoa semoga apa yang kita usahakan ini diterima. Jika tidak, ya jika gagal ya kita coba lagi tahun depan, dan jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan mencoba, karena beasiswa ini bukan kalau kita nggak lulus bukan kita bodoh, tapi itu mungkin belum kesempatannya atau belum rezekinya begitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana tips. Setelah ini saya akan menjelaskan seperti apa contoh-contoh surat recommendation letternya, surat gimana mentransfer ijazahnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah link pendaftaran dan kampus ACCR. Ini bisa nanti saya share apa skema penerimaannya bagaimana, kemudian daftar universitasnya. Jadi kalau saya mau saran bagi ibu-ibu ini yang memang mengajar di SMK atau di SMA, jika ada anak murid kita yang mau untuk kuliah S1 di luar negeri, saya sarankan rekomendasi untuk S1 itu dengan proses seleksi yang lebih mudah dibandingkan negara lain. Misalnya ijazahnya belum ada, misalnya ya ijazahnya belum ada, bisa semester 1 sampai semester 5, tapi memang susah, memang harus mentranslate. Tapi misalnya kalau tahun ini kan biasanya mereka sudah terima ijazah, ya persiapkan aja ijazah mereka SMP dan SMA gitu. Dan pilihlah jurusan. Kalau yang ngetren di India IT itu memang luar biasa. Kemudian segi kedokterannya juga luar biasa. Nah, itu yang saya lihat menonjol di India. Karena lulusan India itu banyak yang bekerja di Google, dan banyak lulusan India yang menjadi CEO di Google, kebanyakan semuanya adalah India. Jadi saya ini adalah salah satu dan tidak terlalu ribet persyaratannya, bukan murah, karena kuliah di sini juga begitu. Kemudian saya akan share kembali contoh ini dia. Mana ya? Maaf Ibu. Baik, mari masih kita nantikan. Nah, ini hampir sebentar lagi Bu, masih proses. Kalau di layar saya masih proses, belum kelihatan. Oh ya, sudah. Muncul. Nah, ini adalah ijazah saya S1 dulu yang kemudian ditranslate, di scan ijazah saya waktu SD juga ditranslate di Balai Bangke tempat saya kuliah. Dan ini
Ya, visa ini saya waktu itu setelah saya dinyatakan lulus. Jadi, nah ini dia. Kemudian opsional. Nah ini dia. Biasanya opsional ada sertifikat TOEFL, kemudian kurikulum vitae, ini dia. Kemudian recommendation letter dari kepala sekolah. Ini kebetulan karena saya pernah mendapatkan adalah recommendation letter dari Bapak Anies Kosi. Dan recommendation letter dari Kepala Dinas Riau, Provinsi Riau, National Training Program, dan Agam juara 1 guru berprestasi Kabupaten Ilhu, sertifikat apa yang ada boleh dilampirkan. Pemerintah Indonesia itu sangat mengapresiasi, apalagi ada nilai di bidang budaya dan seni dan olahraga, mereka sangat mengapresiasi. Ini contoh keterangan sehat. Ya, jadi waktu itu saya dikasih 2014 saya pernah kan, gitu kan. Karena kalau preeklamsi ini tidak boleh di cuaca yang sangat panas. Jadi India itu pernah kalau musim panasnya agak panas ya, jadi begitu. Kemudian ini sertifikat ijazah SMA saya yang saya translate. Kita sudah diterima. Nah, ini scan STTB ya, karena saya itu tahun 2002. Ini saya translate sendiri. Nah, ini LOE ketika saya dinyatakan lulus. Nah, ini dia. Tanggal 15 Juli. Satu hal yang buat saya deg-degan itu pengumuman kelulusan beasiswa ini itu sangat singkat ya, hanya 10 hari setelah kelulusan kita udah harus terbang ke India. Jadi itu mengurus menyurat itu memang sangat memakan pikiran dan tenaga, tapi disitulah seninya di beasiswa di India begitu. Nah ini bayangkan, ini cuman waktunya 2 minggu. Harus lapor sebelum tanggal 30 Juli, padahal 15 Juli. Itu pun saya terimanya waktu itu 17 Juli kalau nggak salah. Nah, 13 Juli jika belum sampai juga di India itu dinyatakan gagal. Nah, ada lagi contoh. Maaf Ibu Dina. Ibu Dina, maaf saya potong sedikit. Itu kita tadi yang share screen-nya kita cuman bisa lihat yang dari tadi cuman TOEFL ITP saja. Yang lain Ibu Dina tadi share itu belum kelihatan di layar. Kami belum bisa lihat ya, seperti tadi kayak recommendation letter, seperti ijazah. Sekarang share screen-nya tidak ada, belum ada. Coba saya coba lagi. Ini sedang proses di layar saya, sedang proses. Saya pikir tadi juga karena layar, iya ini baru kelihatan, sudah kelihatan Ibu. Nah ini apa Ibu? Tadi nggak kelihatan, yang ini tadi nggak muncul. Saya pikir tadi karena internet saya nggak stabil, saya pikir hanya layar saya. Iya lanjut Bu. Ini pertama ya, ini ijazah yang sudah translate di Balai Bahasa. Oke. Ya, di Balai Bahasa ini nah ini memang dari kampus dan sudah disumpah ya. Kemudian nasionalnya ini saya lakukan. Ini kan semua di scan ya di online. Nah ini
TV, Oke. apa recommendation letter itu dari kepala sekolah saya waktu itu, Bang Dimian. Kemudian ini dari salah satu dosen tempat saya kebetulan di kampus yang sama tempat saya mendapatkan beasiswa training program selama 3 bulan. Kemudian ini dari Kepnas Provinsi Riau, dan ini sertifikat pendukung gitu. Dan ini semua saya lampirkan. Apa lagi? Nah, ini scan sertifikat surat keterangan sehat ya. Kalau di India itu sertifikat itu namanya surat. Dari dokter rumah sakit. Nah, ini adalah ijazah yang saya translate sendiri. Bukan sama lembaga tersumpah, karena waktu itu saya mikir ini kan kecil ya Ibu ya, bingung mau cari lembaga tersumpah yang mana gitu. Waktu itu sekarang mah sudah enak, klik internet dari lembaga tersumpah malah enak ya, cuma tinggal kirim. Dan waktu itu kan susah, saya nggak mikir ke sana karena mikirnya mepet ya, jadi saya translate sendiri. Nah, kepala sekolah ACC. Dan ini saya translate waktu itu sebelum saya apply ya, waktu itu saya apply untuk training program masih, bukan untuk S2. Dan waktu itu saya coba yang ke kali ini. Kemudian, nah ini sudah. Nah, ini dia undertaking jadi apa maksudnya, saat kita bersedia. Nah, nama beasiswa apa yang kita ikuti, dan saya Dinasti Fahma Agustin menyatakan paham dan mengikuti aturan yang ada. Nah, ini namanya undertaking. Nah, ini guardian ini biasanya di tanda tangan dari keluarga kita, keluarga terdekat. Jadi waktu itu saya minta ibu saya tinggal sama ibu. Nah, ini scan, ini translate ijazah SMA. Nilai saya jelek banget. Nah, ini dia. Ini letter of allowance. Ini LO. Terus sudah wawancara, sudah tes tulis, ini dikirimkan. Nah, ini dia. Yang saya berikan nampak. Maaf Ibu, kayaknya karena saya nggak tahu, karena jaringan saya kurang stabil. Ya, sudah kelihatan Ibu? Kelihatan library-nya? Anino nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Anino ingat nggak jenis mobil atau tipe mobil yang mengikuti Anda? Ini contoh apa? Kalau Anino ingat plat nomor polisi. Dinyatakan lulus, jadi begitu. Nah, saya rasa sekian dulu tentang bagaimana tips dan triknya. Satu lagi yang saya mau kasih masukan, kalau memang masukan, hendaklah kita sebelum apply beasiswa, kita ukur diri kita terlebih dahulu. Maksudnya bukan misalnya kita punya penyakit,
Misalnya kita, ya ini karena pengalaman saya, jadi kita punya penyakit, kita asma. Tapi kita ngotot pengen kuliah di negara Eropa yang musim dinginnya pasti sangat luar biasa ya. Nah, itu sama dengan Bapak Ibu menggali kuburan sendiri, karena saya pernah waktu saya kuliah itu kejadian itu mahasiswa Indonesia, dia orang Bandung kalau nggak salah, orang Bandung atau orang Jawa nggak tahu, dia kuliah di Italia. Nah pada musim dingin dia ngotot pengen ikut temannya hiking ke Mount Alpen, aku nggak tahu Gunung Alpen yang mana waktu itu sudah minus 20 atau nggak tahu enggak 20 atau 10. Nah tiba di atas sana dia hypothermia ditambah dengan asma yang waktu itu dia perlu alat bantu. Nah disitulah nggak terselamatkan. Jadi waktu itu di dunia. Jadi saya seperti itu kalau ceritanya ini meninggal, kemudian itu selalu diwanti-wanti sama konsulat jenderal di India, tolong kalian lihat ya bawa alat kesehatan, misalnya itu saya bawa ekipel dan antangin itu semua tidak salah bagi kami mahasiswa di sana. Antangin, pressure, minyak kayu putih itu nggak ada di India kan waktu itu dia. Dia siswa yang yang menurut saya berkasnya perekonomian juga simpel. Nah, karena sekarang beasiswa di India ini sudah banyak peminatnya, setiap tahun itu sudah banyak peminatnya, dan wacana beasiswa India ini setiap ini akan kolaborasi dengan Dikti juga. Kalau dengan Dikti pastilah urusannya lebih. Ada yang bertanya tentang yang lebih lanjut, dan saya kembalikan kepada ibu moderator kita yang cantik itu. Baik, terima kasih Ibu. Saya pun masih meraba-raba ini karena mohon maaf sinyal saya jelek sekali. Saya sering terlempar keluar. Banyak informasi yang saya terlewatkan. Saya meraba-raba. Ini sudah selesai presentasinya Bu. Sudah. Aduh, saya lewat tadi ya dari tapi saya bisa mengikuti sampai yang apa kita harus ukur kemampuan kita. Ya sangat menarik sekali, banyak sekali informasi yang bermanfaat bagi saya kita semuanya, bagi Bapak Ibu peserta webinar di room ini. Silakan jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk langsung unmute-kan mikrofonnya. Silakan langsung bertanya atau raise hand di kolom chat. Dan saya juga mengingatkan untuk mengisi daftar presensi. Baik, sementara kita menunggu peserta lain bertanya, saya boleh bertanya nih Bu narasumber nih. Semoga bisa lah ya. Boleh bertanya, moderatornya yang bertanya, menunggu peserta lain bertanya. Saya mau bertanya nih, Bu Dina. Tadi kan ada usia untuk mendaftar beasiswa itu minimal itu. Sekarang tapi nggak disebutkan maksimalnya berapa. Nanti jangan-jangan saya sudah expired gitu. Untuk maksimal S1-nya berapa, maksimal S2-nya berapa, dan usia maksimal untuk melamar di S3-nya. Karena kalau saya juga nih pejuang mencari beasiswa, banyak sekali sih yang di negara-negara maju itu mereka limited umurnya. Saya itu paling seringnya kenanya di umur gitu, belum lihat yang selanjutnya, tapi di batas umur sudah nggak bisa gitu. Yang pertanyaan banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu Bu ya, yang paling saya tanyain tadi juga
sertifikat kita yang tadi kita masukkan itu kan sertifikat TOEFL. Apakah kita harus ke lembaga yang lembaga yang tertentu yang mengeluarkan sertifikatnya, atau kan banyak sekali kursus-kursus bahasa Inggris yang hanya sekedar mungkin TOEFL prediction mereka itu, atau apakah kita harus ke lembaga tertentu yang resmi? Nah, itu saja pertanyaan dari saya, menunggu teman-teman dari peserta lain memberikan pertanyaannya. Baik Guru, itu pertanyaan yang sangat luar biasa, dan itu saya mungkin lupa ya tentang batas minimal batas maksimal kita bisa memiliki. Seperti itu pada zaman saya itu batas maksimal jika kita ingin kuliah S2 itu kalau mahasiswa asing itu 40 tahun. 40 tahun. Nah, sekarang katanya diperpanjang karena kita batas maksimalnya udah 43 tahun. Gitu. Kemudian yang untuk S2 itu untuk S3 maksimalnya itu 50 tahun. Ya, karena banyak ya peminat beasiswa India sekarang. Karena sebetulnya mahasiswa S3 termuda di dunia itu di India begitu. Jadi karena mahasiswa teman sekelas saya sendiri itu sepantaran dengan murid saya SMK gitu. Jadi saya udah berapa waktu itu umurnya, mereka ambil S2 itu baru 22 umurnya. Baru 21 begitu. Karena mereka S1 itu cuma 3 tahun. 3 tahun dan mereka langsung lanjut S2. Sudah S2 itu kebanyakan ini teman saya yang S2 ini udah lanjut lagi. Gitu. Jadi umur 24 udah S3. Nah, jadi kalau saya sarankan waktu itu S1 di India itu 3 tahun dan tidak skripsi, yang ada project. Jadi mereka magang setahun itu di universitas, di perusahaan, dan itu dia membuat laporan. Karena ya sistem pendidikan di British kan begitu, mereka tidak kuliah, tidak bikin skripsi, tapi mereka magang pada suatu perusahaan dan mereka buat studi kasus sendiri. Itu lebih hampir sama aja susahnya dengan bikin skripsi ya gitu. Begitu. Dan kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya Ibu? Saya lupa. Nah, saya tanya tentang sertifikat TOEFL. Apakah itu di lembaga tertentu atau terserah TOEFL yang prediction atau di lembaga kursus yang mana saja gitu? Ya, jadi sertifikat TOEFL itu sertifikat TOEFL lembaga tertentu, yaitu minimal itu TOEFL ITP. Kalau prediction yang ada di kampus-kampus itu mereka tidak terima karena itu pengalaman dulu senior saya waktu itu, dan kebetulan kampus saya itu ketat. Memang kampus saya itu memang pencetak pengajar yang ada di India, karena memang ya sama kayak IKIP-nya India begitu. Nah, beliau sudah lulus karena di situ kan dia lampirkan TOEFL-nya berapa. Nah, setelah dilihat TOEFL-nya itu bukan TOEFL ITP. Dan memang ada tergantung kampusnya ya. Kalau kampus saya itu memang ketat masalah seperti itu. Dan ITP itu hampir dan dia tidak terima. Itu senior saya cerita itu nggak terima, temannya bingung kan, itu udah sampai di India kampus nggak terima karena ini kenapa TOEFL-nya ini. Akhirnya setelah sampai turun tangan itu KBRI waktu itu, akhirnya dia tidak jadi dipulangkan ke Indonesia, tapi tidak kuliah di kampus saya. Dia kuliah di kampus lain, yaitu kampus Osmania University. Di mana waktu itu kalau Osmania minimal TOEFL-nya ya kan di bawah 10 ya. Dan itu dengan persyaratan ya
ya negosiasi lah waktu itu KBRI dengan kampus. Nah itu begitu. Jadi saya wanti-wanti hendaklah TOEFL-nya itu TOEFL ICT minimal. Tapi nggak tahu ini pandemi bagaimana rasanya, nggak ada yang wawancara lagi, mungkin memang pure seleksi berkas kalau yang tahun lalu kayaknya. Karena kita kan COVID ya, dan sampai sekarang juga India masih daring. Ya, baiklah. Terima kasih informasinya, terima kasih jawabannya Ibu. Sudah sangat jelas bagi para peserta webinar yang lainnya, atau ada yang ingin ditanyakan, atau ya baiklah, kita ada satu respon dari Ibu Hani. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ruth. Saya ada pertanyaan buat Bu Dina. Kalau biasanya kan beasiswa itu ada jatah belajarnya ya. Nah, kalau misalnya ini S1 itu jatah belajarnya berapa tahun, S2 berapa tahun. Nah, kalau misalnya melebihi jatah itu bagaimana Bu Dina? Itu saja mungkin. Kedengaran nggak? Kedengaran Ibu, kedengaran. Iya, kedengaran. Iya, kedengaran Ibu, jelas. Oh iya. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Dina langsung ditanggapi. Bu Hani, pertanyaannya, jadi jatah yang beasiswa ya, jatah belajarnya 3 tahun. 3 tahun memang kalau S2 ya itu ya? S1. Kalau S2 itu 2 tahun. S2 3 tahun. Kalau misalnya karena ada sesuatu gitu, melebihi 3 tahun itu gimana? Biaya sendiri? Atau DO? Enggak, waktu itu enggak ada kasus. Ada kasus seperti itu ya, mereka pindah sendiri. Yang saya pernah tahu ada kasus waktu itu. Saya nggak tahu juga ya, itu kejadiannya di New Delhi. Ya, beliau ambil kan yang kalau dulu ini Banyak kecil ya Bu Dina ya? Iya, Bu. Apakah sudah dengar Ibu? Sudah jelas Bu, tapi yang tadi bagian tadi kecil sekali. Saya ulang lagi, jadi di dalam kasusnya biasanya kalau yang beasiswa dari pemerintah India, karena mereka beasiswa terstruktur tahun pas tahun, atau yang S2 itu pas 2 tahun. Kalau misalnya case yang seperti Ibu bilang, kalau ada sesuatu dan lain hal, itu nanti sisa, misalnya hari ini seperti kita misalnya apa sih namanya kalau di Indonesia cuti ya, misalnya semester ini nggak kuliah gitu, itu ditanggung sama yang penerima beasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam jangka 2 tahun kita kuliah, kemudian kita tidak sanggup dan kita menyerah, itu kita harus mengembalikan lagi uang beasiswa kepada pemerintah India, begitu. Itu yang saya tahu, begitu. Karena ini ada kasus waktu itu yang namanya dia kuliah di Delhi. Kalau Delhi University, kalau jurusan kimia itu memang sangat susah ya. Itu biasanya kalau 3 DO, misalnya 3 gagal mata kuliahnya, itu sudah di drop out dari kampus, begitu. Nah, kebetulan yang drop out ini dia penerima beasiswa. Nah, jadi dihentikanlah beasiswanya. Kemudian masih diberi kesempatan untuk lanjut gitu, tapi dengan biaya sendiri. Nah, kebetulan beliau ini juga magang di KBRI, jadi beliau melanjutkan kuliah juga tetap di India dengan biaya sendiri ya, tinggal 1 semester. Karena waktu itu masalahnya dia DO karena dia terforsir tenaganya bekerja magang di KBRI, menggantikan
staf KBRI yang memang cuti hamil, cuti melahirkan. Nah itu sih yang saya tahu. Jadi kalau memang pengen memang kita penerima beasiswa, hendaknya kita memang harus fokus, tidak usah terlalu atau ambil ini atau harus fokus dengan tujuan kita. Karena kalau di India kita tuh memang harus kuliah. Kita diberikan hostel, fasilitas hostel. Kita nggak ada memikirkan lagi. Kita ke sana di kampus kita udah dikasih hostel, udah disediakan tempat saya ya, hostel itu satu orang satu kamar, itu kayak flat sendiri, dari disediakan tempat tidur, meja belajar, kulkas, alat-alat masak. Jadi mereka memang sangat memfasilitasi mahasiswa asing. Jadi menurut mereka kan kami sudah fasilitasi Anda untuk benar-benar belajar di sini. Kenapa lagi mencari kerjanya? Jadi begitu. Jadi kalau ketahuan kita penerima beasiswa di India, kita kerja sampingan itu biasanya mahasiswa dari Tantan ya, yang memang ceweknya memang sudah cantik, itu biasanya mereka menyambi jadi model gitu, menyambi jadi model atau menjadi penari latar untuk film-film India begitu kan. Mereka dapat uang tambahan. Nah jika ketahuan sama ICCR itu langsung di-cut beasiswanya gitu. Karena kan sudah ada perjanjian tertulis gitu kan, tidak melakukan hak di India itu hanya fokus belajar, bukan tidak bekerja gitu. Gitu Bu Hani. Ya Bu Dina, terima kasih. Sama-sama Ibu. Wah, sangat menarik ya topik malam hari ini. Sangat banyak informasi yang kita dapatkan dari Ibu narasumbernya. Bagaimana Ibu Yulia? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Ada beberapa pertanyaan Ibu Dina. Pertanyaan pertama, untuk beasiswa ICCR ini, apakah hanya jurusan-jurusan tertentu yang boleh kita pilih? Kemudian yang kedua, universitasnya juga apakah hanya universitas tertentu? Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman dong tentang kehidupan Ibu selama di India. Terima kasih. Iya benar, menarik pertanyaannya Ibu ya. Silakan Ibu Dina langsung ditanggapi. Boleh langsung, maaf ya Ibu, ini nggak tahu nih ngapain tiba-tiba manja ini. Tidak apa, silakan Ibu. Tidak apa. Terima kasih Ibu. Beasiswa, nah tadi saya mungkin kurang menjelaskan, beasiswa India ini semua jurusan ada. Jadi tidak harus terfokus sama jurusan tertentu, tidak. Semua jurusan ada. Kemudian kebetulan waktu itu saya di Hyderabad ya Ibu, dan di situ memang pusat zaman dulunya itu pusat peradaban Muslim. Nah, jadi di situ ada kampus Osmania University, Maulana Kalam Azad, yaitu mantan Perdana Menteri India. Itu ada jurusan yang tentang Islam. Jadi mahasiswa dari Afghanistan, mahasiswa Yaman, Indonesia juga ada melanjutkan S3-nya tentang pendidikan sejarah Islam atau syariah Islam juga ada di situ. Teologi juga semua kan ada. Nah, ini memang hanya list universitas itu adalah universitas negeri atau Central University, bukan universitas swasta. Gitu. Jadi di situ ada, nanti saya kirim linknya tentang universitas apa saja yang ada, itu biasanya universitas negeri. Nah, universitas negeri di India itu udah lumayan bagus karena pemerintahnya sangat concern dengan pendidikan dia. Nah, dengan buku-buku mungkin yang pernah mungkin nggak ada yang tahu. Nah, India ini masalah buku itu mereka pemerintahnya memang sangat membantu tentang
distribusi buku. Kalau di Indonesia kan buku paket itu hal ya Ibu ya. Di India itu buku paket terbitan Cambridge, Oxford itu sangat-sangat murah dan sangat terjangkau, itu di bawah 100.000 dan kualitasnya bagus. Nah, dan biaya hidup di India ya seperti saya bilang itu murah. Saya karena kebetulan saya penerima beasiswa, tetapi banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di India itu self finance, biaya sendiri. Itu biasanya kebanyakan yang dari Medan, kemudian dari dari Bandung juga ada, dari Jogja juga ada. Dan rata-rata mereka yang dari Medan, kan Medan itu terkenal ya, ada kampung keling ya Ibu ya, maksudnya komunitas India. Itu rata-rata mereka anak-anak itu yang S1 India itu self finance karena biaya kuliah di sana itu sangat murah dan biaya hidup juga murah gitu. Nah, di Aligarh Muslim University mereka kuliah. Ada juga yang dua kuliah juga biayanya juga murah. Kalau nggak salah 6 juta itu 6 jutaan itu 1 tahun biaya kuliah. Semesterannya Bu? Kalau nggak salah ya seperti itu. Karena biayanya memang murah di sana, biaya. Ya, jadi sempat orang bertanya itu kenapa murah? Nah, karena India itu tidak pernah ada utang luar negeri, jadi mata uangnya stabil gitu. Jadi belanja pun murah. Jadi saya itu setiap bulan itu paling banyak itu kalau nggak boros ya Ibu 800.000 kalau untuk makan. Ya, tapi ya Ibu Ruth tahu ya, teman saya di Facebook udah tahu, saya sukanya jalan-jalan kemana-mana gitu. Makanya kadang habis duitnya kemana-mana gitu. Ya kenapa nggak kan di India, ya udah saya jajak aja kemana-mana gitu. Dan selama saya hidup 2 tahun di India itu banyak ada suka duka, tapi lebih banyak sukanya. Dukanya sih memang jauh dari keluarga, apalagi jauh dari anak-anak. Tapi ya tiap hari kami komunikasi dengan video call. Sukanya ya saya belajar tentang budaya dan belajar tentang kehidupan mereka di sana. Kita kan berbaur, jadi kita bisa lihat mereka itu lebih demokratis daripada yang kita bayangkan. Mereka tidak ada yang namanya permasalahan SARA atau apapun, tidak. Jadi yang kemarin isu tentang SARA ya tahun lalu ya Ibu ya, tentang undang isu yang mengatakan orang Hindu membunuh orang Islam. Ya Islam itu sebetulnya hanya masalah politik, bukan masyarakatnya. Dan kemudian yang menyerang itu adalah partisipan politik dari India ya, sama lah dengan kita ya waktu di Indonesia. Kejadian di Papua kan heboh juga di luar negeri. Juga saya ditanya waktu itu, nah sama itu kejadiannya. Dan yang protes itu yang demo tidak diberlakukan undang-undang yang memang merugikan orang Muslim, itu malah kebanyakan orang Hindu sendiri, orang Kristen gitu. Mereka itu sangat hidupnya rukun Ibu. Hidup rukun, mereka protes kenapa saudara kami yang Muslim didiskriminasi, apa bedanya? Kami kan kami sama-sama India, satu India begitu. Jadi tidak ada permasalahan agama itu karena masyarakatnya, tidak. Itu murni gara-gara masalah politik. Dan yang sangat berkesan saya waktu di India itu adalah saya juga rata mahasiswa Indonesia di India bukan hanya harus kuliah aja, tapi kita minimal harus bisa jadi duta budaya. Jadi waktu itu saya ada kesempatan untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui tari. Jadi
waktu itu saya nggak sengaja, kami berempat ini yang lulus, 4 orang yang lulus sama, dan kita cewek. Jadi waktu itu Konsulat Jenderal Indonesia di Mumbai lagi mencari penari untuk acara ini mahasiswa Indonesia ada nggak yang bisa nari. Jadi waktu itu kita bilang, oh, kita bisa aja. Saya juga pernah belajar nari dulu, gitu kan udah lama ya. Nah, gitu itu ya udah kalian berempat ya udah nari. Jadi kita dikasih waktu cuma 2 minggu untuk nari. Ini nari apa ya? Jadi teman-teman ya udah modal nekat aja, nggak apa-apa. Lagian kami ke sana kan dibayarkan, dipesan tiket pesawatnya, ya tinggal tampil aja gitu kan. Akhirnya 2 minggu itu kita cari target, kita belajar kalian ya. Ibu-ibu itu bilang jangan tari Bali lagi ya. Kebetulan senior kami waktu itu adalah orang dari Bali, jadi mereka tampilin tari Bali. Tari apa ya? Yang pertama udah saya dari Sumatera, kita dari Lampung, tapi kita Sunda ya udah kita cari tari Sumatera aja. Apalah terbersih udah kita tarik kiri, menarik gitu. Jadi waktu itu kami narik kiri di hadapan diplomat di luar negeri itu, kata itu kering kenapa tuh gitu kan waktu itu. Dan yang tahun keduanya kami juga diundang untuk tampil tahun itu kami mengangkat budaya Papua waktu itu dan kebetulan kami rekrut lah teman-teman kami yang laki-laki, jadi kami bertujuh tampil. Nari saja kayak begini, suka tarian yang seperti itu yang unik, jadi kami tampil nari Sajojo itu paling rekor, itu 9 kali seperti itu. Dan yang terakhir 2020 itu kami tampil juga kolaborasi tari sama tari Minang sama Melayu. Waktu itu saya waktu itu merasakan kenapa kita kan kuliah, jadi akhirnya yang punya gawe nih beasiswa ICCR, mereka bilang kalian dapat beasiswa di luar negeri bukan berarti hanya harus belajar aja, kamu juga harus jadi duta budaya untuk negara sendiri. Jadi kamu harus promosikan dong di sana budayanya, ya semuanya. Gitu. Tapi rata-rata kalau Afghanistan kan karena negaranya ketat, yang hanya tampil nari itu laki-laki, narinya campur itu yang cewek cowok, itu orang Indonesia, orang Turkmenistan, ya kita menghargai perbedaan. Kenapa kalau negara ini nggak boleh wanitanya tampil di depan umum, ya karena memang budayanya. Kemudian negara ini nggak bisa, ya mereka saling menghargai, bukan berarti kamu cewek. Karena saya waktu itu tanya kenapa sih nggak boleh tampil nih yang wanitanya. Jadi kata orang Afghanistan ini tanpa merendahkan kita ya waktu itu, maaf ya, ini bukan berarti saya menganggap rendah kalian, tapi kalau di negara saya kalau wanita itu tidak boleh tampil di depan umum, karena kalau wanita yang tampil di depan umum itu sama dengan wanita panggilan. Aku minta maaf sekali, bukan berarti merendahkan kalian kayak gitu mereka ya, karena memang mindset di negara mereka seperti itu. Jadi tapi aku apresiasi budaya kalian seperti itu ya, kita terima aja. Kalau yang dari Somalia juga mereka tampil ya, Somalia itu kan juga negara muslim juga ya, Afrika yang muslim, jadi disitulah kita belajar berbagi share tentang budaya. Itu sih pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, karena tentang berita-berita hoax itu saya belajar di situ, jangan terlalu percaya kepada media karena nyatanya tidak seperti itu. Media sosial, media apa ya, news itu mempropaganda
sehingga kita menjadi berpikiran negatif tentang segala hal. Jadi setelah saya ada di situ, ternyata nggak semuanya berita-berita miring tentang India itu seperti itu, atau berita miring tentang negara-negara lain itu seperti itu. Karena saya juga waktu itu pertama datang ke India, yang mereka tahu Indonesia apa ya Bapak Ibu? Dari Indonesia ya, oh negara teroris. Waktu itu aku negara teroris, oh iya kan sering ada bom gitu kan, apa yang mereka pikirkan itu Indonesia itu negara teroris. Jadi saya bilang, kok bisa negara teroris? Nah kan iya, sering pemboman di situ, yang itu Nurdin Emtok itu jadi dulu. Artinya saya bilang, oh kami bukan seperti itu kan hanya oknum. Jadi dari situlah kita mencoba meluruskan negara kita nggak seperti itu. Nah seperti itulah yang kita memandang negara lain yang bilang seperti negara Cina itu jahat, seperti ini nggak boleh, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang perlu diluruskan gitu. Nah jadi waktu itu yang paling berkesan itu dibilang, kalian negara teroris kan gitu. Karena Indonesia udah mikir, oh negara teroris gitu. Saya bilang, kenapa bilang negara kita teroris gitu? Ya kan kalian itu negara yang itu kalau nggak muslim ngebom gitu kan. Nah itu kan andil media luar yang sengaja memperkeruh keadaan. Dan yang sebenarnya kan tidak seperti itu kita. Jadi pengalamannya seperti itu, suka dukanya ada, tapi lebih banyak sukanya. Dan menurut saya memang prinsipnya jika ingin tahu sesuatu, keluarlah dari zona nyaman. Kalau ingin merasakan hidup, keluarlah dari zona nyaman dan kamu akan belajar. Jadi setiap apa yang saya akan itu tidak akan saya tidak mengerti, tapi saya ambil, oh inilah pelajaran hidup. Apa yang buruk yang pernah terjadi di India, itu merupakan pelajaran hidup, dan semua yang pernah saya alami itu adalah pembelajaran bagi saya untuk menjadi lebih baik. Jadi saya tidak pernah bilang, oh India seperti ini, tidak. Saya ambil segi positif. Dari India itu saya mengambil sisi positifnya, mereka orangnya pekerja keras. Kemudian yang kedua, mereka itu orangnya sangat respect kepada orang lain. Itu yang saya sangat kagum. Mereka tidak pernah yang namanya bagi kita, dan saya sendiri itu sebagai pembelajaran juga bagi saya pribadi untuk menjadi lebih baik. Kita dulu biasanya kan suka bergurau ya Ibu, dan saya mencoba mengurangi itu. Kan kita suka bergurau, yang kita rasa bergurau itu terkadang menyakiti orang lain. Contohnya saja bergurau, kamu gendutan, kamu kurus ya, kok tambah hitam. Itu kan sebetulnya body shaming. Nah di situ di India tuh saya belajar untuk orang-orang itu tidak pernah memberikan apresiasi yang negatif. Apapun itu, misalnya walaupun saya merasa emang saya agak gendutan misalnya, wih kamu cantik dengan baju itu. Tahu, misalnya teman saya yang orang Afrika, ya saya bilang itu dia pakai baju kuning terang gitu kan, kalau kita di sini udah habis lah ya. Wih kamu cerah kali pakai baju itu, kamu beri energi positif. Mereka tidak pernah ada memberi kata-kata hujatan, karena di pemerintah mereka itu sangat memberi sanksi berat bagi orang yang melakukan bullying. Dan mereka sangat menghargai, bagi mereka setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan dengan sempurna dan dengan alasan tertentu. Jadi kalau ada yang pincang itu mereka tidak pernah dengan kamu pincang, nggak pernah. Mereka menganggap semuanya orang yang sama derajat dan normal. Karena saya juga pernah punya, ya beliau almarhum sekarang, dia pegawai TU, dan ya pegawai TU lah bagi kita ya, kalau di sini dia itu cacat, dia cacat, makanya buta sebelah, tapi masih dipekerjakan. Jadi di India itu tidak ada, dan itu kayak jadi PR bagi kita kalau misalnya kita juga memberikan kesempatan yang sama bagi orang disabilitas gitu. Di situ orang yang pincang, kemudian yang buta, kemudian yang di kursi roda itu mempunyai peluang yang sama untuk mendapat pekerjaan. Jadi pegawai perpustakaan kami itu
maaf kata kalau di sini udah dianggap udah ini yang minta-minta ya Ibu, tangannya kayak gimana itu saya nggak bisa apa, tapi dia bekerja, dia di hire sebagai pegawai. Misalnya mau dia itu lihat dulu gitu, dia kayak sama kaki gitu. Nah begitu, jadi di situ saya belajar untuk lebih lagi, karena saya juga pada umumnya suka gosip juga, suka membuli secara tidak langsung gitu. Dan ya banyak sih aman yang dapatkan di sana gitu. Dan banyak juga waktu itu yang nanya ya kan, karena itu ada YouTube yang tentang India, orang-orang India seperti itu. Itu kan yang daerah-daerah kumuh gitu. Nah daerah-daerah itu juga banyak gitu. Ya kita ambil aja segi positifnya gitu. Bisa kalau hanya melihat dari dia terus kita bisa menjadi coba kita 1 tahun di situ merasakan bagaimana orang-orang bisa menghadapi hidup. Mereka kalau menghadapi hidup susah sekali pun mereka tidak mereka usaha dengan kalau di sana orang kaya kan mikir kalau kita susah tapi minimal masih punya rumah ya, tapi kalau mereka memang tidak punya rumah sama sekali, memang tinggalnya di jalan gitu. Ya sama lah di Indonesia kan ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, ya kita bisa menjaga penduduk mereka pun juga lebih besar dari kita, 2,6 miliar ya, nomor 2 besar, dan mereka masih terus memberi bagi orang asing. Itu ya apa yang saya apresiasi ya. Di belakang itu foto Budina Sari. Bila penasaran, sari itu memang hanya kain panjang terus kita makainya memang dililit atau bawahannya itu rok? Oh gitu. Itu kain panjang memang, itu 7 meter. 7 meter. Nah, tapi orang mikirnya itu di dalam itu ada yang namanya rok juga, rok kayak kita pakai rok dalam gitu Ibu, tapi diikat. Nanti kan supaya nggak melorot, nah itu diikat, jadi itu dililitkan, dikaitkan di rok tersebut. Kemudian bajunya, ini kebetulan sari, saya memang suka sari, bajunya itu saya dipanjangkan. Kan kalau biasanya mereka ya sudah ada, dan saya kuasa, saya minta yang panjang. Nah tukangnya bilang, Bu, saya nggak bisa ngasih jahitnya tuh yang panjang kali lengannya, karena mereka nggak bisa gitu kan, dan kayaknya menghukum gitu. Ya udah, yang penting 7/8 dan ya udah, dan alhamdulillah bisa gitu, walaupun ya nggak terlalu panjang gitu. Kemudian saya minta panjang juga, kalau mereka kan biasanya pusatnya nampak. Nah baju memang dijahit. Kalau yang 7 meter itu memang dililit, tapi di dalamnya itu ada rok. Jadi bukan berarti kita nggak pakai rok. Kalau nggak pakai rok bahaya kan, kalau tanggal gitu. Kayak rok pantai gitu, Bu? Enggak. Kan dililitnya? Kayak rok pantai. Gini, saya dipasangkan sama teman. Waktu itu saya menghadiri pesta bank. Jadi Desember dipakai ya, dia lebaran. Saya mau 3 kali pakai sari, waktu itu
beasiswa Indonesia itu diapresiasi. Itu Indonesia di menari begini atau kami juga dan mereka pun juga ingin belajar budaya kita. Ada juga sih pro kontra. Nah, apa kamu tampil? Ya banyak sih yang julid ya Ibu. Saya cerita aja waktu itu saya juga tampil untuk acara Onam. Dan kebetulan tarian itu kan tarian Malayalam yang sama festival memuja Dewa Laksmi atau apa itu untuk para gadis gitu kan, jadi muter gitu. Kalau menurut saya kan saya hanya itu sebuah festival dan hanya untuk menghargai dan hanya untuk ikut dan tidak berarti kita meyakini gitu kan. Terus saya kemarin kena juga, kenapa ikut? Itu kan tarian untuk menyembah dewa gitu-gitu. Kemudian saya bilang ya kan intinya yang di hati saya kan saya tidak menyembah, yang penting saya nari hanya untuk memeriahkan festivalnya gitu. Jadi ada waktu itu saya nari dan tariannya itu memang sangat bagus menurut saya gitu. Saya mungkin kalau saya ada kesempatan saya juga pengen ngajarkan juga sama murid saya tentang tarian India itu tarian yang paling mudah lah menurut saya dibanding tarian-tarian yang lain gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Memang saya juga setuju itu budaya kita di sana ya, tentunya saja kalau istilahnya di Riau kan di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung. Ya, jangan di mana bumi dipijak di situ tanah dijual kan beda. Kalau Bu Dina, kalau saya sendiri sih pribadi masing-masing memang ya tergantung pada pribadinya. Banyak sekali memang informasi yang bermanfaat ini ya Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan atau ditanyakan Ibu Yulia? Udah Bu. Udah cukup ya. Ya karena menarik memang pembicaraan kita malam hari ini sangat informatif dan ya bermanfaat kita semuanya. Saya sendiri secara pribadi saya sangat terbantu dengan informasi yang diberikan oleh Ibu narasumber. Ya meskipun saya kadang-kadang ini ada emosi saya lihat jaringan sinyal tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada. Pas Bu Dina ngomong sesuatu yang saya serius, aduh hilang lagi, aduh. Tapi ya mungkin saya harap silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini saja. Kalau saya harap juga Ibu narasumber tidak hanya di satu room ini saja. Saya ingin sekali sebenarnya ada beneran yang webinar di mana kita share flyer ini kemana, ke siapa-siapa, ke guru-guru yang manapun, supaya mereka juga mengerti dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Ini sangat bermanfaat jika kita guru itu banyak yang kaya ilmu, kaya pengalaman, maka kita juga akan menjadi pendidikan kita juga akan lebih baik menurut saya seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sebenarnya banyak lagi pertanyaan, tapi mengingat waktu, ruang, dan terbatasnya room kita ini, maka saya pikir demikianlah pemaparan dari presenter kita hari ini, pemaparan kita dari Ibu Dina Elvi Pama yang sudah memberikan ilmunya. Terima kasih untuk berbagi pengalaman dan semua tadi sudah di-share, bahkan dokumen pribadi sudah di-share. Terima kasih banyak atas kerelaan hatinya. Dan saya juga mengingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi daftar atau presensi daftar hadir kita di webinar malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada tuan rumah acara kita malam hari ini yang menyediakan room. Saya silakan kepada Ibu Yulia Andriana. Silakan Ibu Yulia. Terima kasih Ibu Ruth yang sudah memandu sharing seru kita malam ini, dan terima kasih juga ke Ibu Dina yang sudah berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya. Jadi di sini kita mendapatkan info baru tentang beasiswa, kemudian info baru tentang gimana sih ternyata India itu, gimana kebudayaannya dan sebagainya.
Dan karena sudah larut malam juga, berhubung sesi tanya jawab kita juga sudah selesai, jadi webinar kita malam ini saya sudahi sampai di sini. Kita bertemu kembali pada webinar berikutnya, insya Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai ya Bu. Panjangan. Untuk Bu Dina sama Bu Ruth mungkin ini udah selesai ya penugasannya ya? Ini akhir ya? Ya. Nah, tapi mungkin untuk Ibu Yulia masih ada ya Bu? 2 lagi. 2 lagi. Mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Ruth sama Bu Dina ya untuk presentasi Bu Julia. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sip. Besok atau gimana besok? Ada lagi? Boleh Bu Dina, Bu Ruth besok. Saya aja Bu. Tapi sore atau malam seperti ini saya bisa Bu, tapi kalau pagi kan kita sama-sama Belajar. tatap muka ya, kami sudah tatap muka ya. Oh Ibu udah tetap muka? Sudah Ibu. Ibu. Muka ya Bu? Di Sudah. Pekanbaru juga udah Bu. Sudah. Oh gitu, Pekanbaru udah juga tetap muka. Udah sebulan Saya masih malah. daring. Iya, Oh. sudah. Dari awal Berarti Februari. Ya. Udah tetap muka Ibu. Tapi masih setengah-setengah. Iya. Oh iya, Maaf, masih Ibu, di shift ya? itu ada recordnya yang masih hidup. Saya maaf.